Mungkin setiap pribadi personal ini punya tujuan hidup masing-masing. Antar mau pulang kampung lah, ntar kalau misalnya kalau sudah pensiun pengen di kampung, pengen ini, pengen itu. Secara personal mungkin akan beda-beda, tapi tujuannya satu, semuanya akan sama, yaitu apa? Untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya begitu, harusnya begitu. Kenapa Bapak Ibu pengen bercocok tanam, berkebun? Wujud syukur, nah itu wujud syukur atas kenikmatan yang saya punya, teori, saya punya ilmu tentang nanam pohon. Wujud syukurnya di situ. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun Allah tidak butuh untuk disembah. Karena Allah itu tanpa kita menyembah pun sudah akbar, sudah azim, sudah akram. Tapi kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Nih, contohnya manusia sekarang bahagia, di menit ini, di sekarang ini bahagia. Kira-kira 30 menit ke depan bisa susah nggak? Bisa. Yang namanya hati itu bisa berbolak-balik. Betul? Siapa yang membolak-balikan hati kita? Jadi siapa yang nuntun hidup kita? Allah. Kalau hidup ini sesuai dengan ekspektasi kita, nggak akan ada orang yang mau berserah pada Allah. Nggak akan ada orang yang mau bersimpuh pada Allah, karena sesuai dengan programnya dia. Wah, habis ini nanti makan jengkol, makannya ini, pas ini kalau ada jengkol terus begitu, pada akhirnya dah, wah hebat. Fir'aun itu begitu. Apa sih yang nggak bisa saya lakukan? Bisa semuanya. Saya bisa menghidupkan manusia, mematikan manusia. Contohnya apa? Nih, saya seorang manusia kemudian diinikan pedang atau pisau di depannya. Kalau saya mau menghidupkan dia, saya akan jadi bunuh, dia hidup. Tapi kalau saya mau matikan dia, saya akan bunuh dia, mati. Artinya apa? Ketika manusia itu selalu keinginannya itu kemudian terjalin, pada akhirnya akan berpikir ini semua karena kerja saya, ini semua karena kehebatan saya. Tapi Allah yang Maha Kuasa, banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan keinginan kita. Itu tadi ibu tadi bertanya, banyak kan minta tolong ke orang, kirain bisa ngebantu, ternyata ding dong zo. Itulah makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi, kembali, biar kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali itu adalah dengan cara beribadah. Ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya Allah itu selalu merindukan, menginginkan orang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi mengatakan Allah akan membuka pintu taubatnya, pintu ampunannya di pagi hari untuk mendengarkan, untuk menerima taubatnya manusia yang berbuat maksiat di malam hari. Dan Allah akan buka pintu taubatnya, ampunannya di malam hari untuk menerima taubatnya manusia yang berbuat maksiat di siang hari. Coba pertanyaannya, pernahkah, sudahkah kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, ayo sholat tobat. Kalau belum, perbanyak istighfar. Dengan istighfar, dengan mendekat pada Allah, Allah bukakan semua kemudahan itu. Ya kan? Au yursilis sama alaikum bidrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin, itu istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, innahu kana yursil. Ketika kita beristighfar, Allah mudahkan semua.
Jadi tujuan kita hidup ini adalah mendekatkan diri pada Allah, beribadah pada Allah. Kenapa? Kita ingin menginginkan ridhonya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mendapatkan keriduan dari Allah. Agar apa? Mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Abadinya nanti di sana, kenikmatannya di sana. Apa-apa tadi ibadahnya, seorang hamba yang takut sama majikannya karena takut, kemudian cari keuntungan, pada akhirnya itu akan mendapatkan sebuah kenikmatan ibadah. Kalau ibadah itu tidak dimulai dari sekarang, kapan? Kita ingin semuanya husnul khotimah, karena itu ujung dari kehidupan, untuk memasuki kehidupan yang lebih abadi. Dengan apa? Ibadah. Bukan dengan banyaknya harta, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak mobilnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, jabatan dosa, tidak. Inna akramakum indallahi ketakwaan, atqakum, yang lebih takwa pada Allah Subhanahu. Makanya konsep syukur ini kemudian menjadi energi. Biar apa? Biar kita tidak pernah mengeluh dengan takdir yang Allah berikan pada kita. Biar kita nikmat ibadahnya. Biar kita bisa merasakan semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan yakinlah apapun yang Allah telah tetapkan itu adalah yang terbaik buat kita. Paham sampai di sini ya Bu ya?